Ya, baik, kita lanjutkan. Setelah dirumuskan hipotesis tindakan, lalu dibuatlah perencanaan tindakan. Jadi hipotesis tindakan yang tadi menyatakan bahwa penggunaan media audiovisual itu bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, berlandaskan hipotesis atau dugaan sementara keberhasilan solusi yang kita ambil, maka baru karena kita berpijak pada hipotesis itu, hipotesis tindakan itu, baru kita melanjutkan ke tahap berikutnya, yakni perencanaan tindakan. Dibuatlah perencanaan penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dalam wujud apa perencanaan tindakan ini? Wujudnya adalah dalam bentuk penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disingkat dengan RPP. Jadi RPP yang kita buat, kalau contoh judulnya seperti tadi, upaya meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan melalui penggunaan media audiovisual, maka RPP yang harus kita buat adalah harus berisi tentang penggunaan media audiovisual. Fokus ke sana. Harus fokus ke sana. Nah, setelah RPP-nya selesai kita susun, tahap berikutnya RPP tersebut dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran. Di bawah kotak perencanaan tindakan ada kotak pelaksanaan tindakan. Nah, pelaksanaan tindakan itu wujudnya adalah pembelajaran. Jadi solusi yang kita ambil berupa penggunaan media audiovisual itu dilaksanakan dalam pembelajaran. Masih dalam kotak itu ada tulisan dan observasi. Jadi dalam satu kotak, artinya pelaksanaan pembelajaran sekaligus pada saat itu pula dilakukan observasi atau pengamatan. Oleh siapa observasi atau pengamatannya dilakukan? Observasi atau pengamatan itu dilakukan oleh partner kita. Beberapa waktu lalu kan kita sudah mempelajari bahwa PTK itu membutuhkan partner, guru lain yang menjadi partner. Karena sifat PTK itu kolaboratif and participatory. Kolaboratif, ada kerjasama. Nah, ketika pembelajaran berlangsung dengan menggunakan media audiovisual, misalnya, karena contoh judul kita tadi tentang penggunaan media audiovisual, sekaligus di kala itu pula dilakukan pengamatan oleh partner kita terhadap pembelajaran yang kita lakukan dengan menggunakan media audiovisual. Nah, tahap berikutnya dianalisis. Analisis dilihat keberhasilan dari pelaksanaan tindakan itu, dilihat keberhasilan dari penggunaan media audiovisual itu apakah bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik atau tidak. Nah, takarannya apa untuk kita bisa menentukan apakah berhasil atau tidak, motivasi belajar peserta didik meningkat atau tidak. Acuannya, patokannya atau takarannya adalah indikator keberhasilan tadi itu. Yakni karena judulnya adalah upaya meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Akidah Akhlak melalui penggunaan media audiovisual di kelas 5-1 Ciamis, maka PTK ini dikatakan berhasil jika motivasi belajar peserta didik sudah meningkat. Jika motivasi belajar peserta didik sudah meningkat. Nah, cara mengetahui meningkat atau tidaknya dari mana? Dari indikator motivasi. Yang tadi saya contohkan, indikator motivasi belajar. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 indikator motivasi belajar. Tadi sudah saya sampaikan, jika sebagian besar murid atau bahkan seluruhnya di kelas 5-1 Ciamis yang kita teliti itu sudah mempunyai ciri-ciri ini, indikator-indikator ini, berarti PTK dikatakan berhasil.
Nah, dari mana kita mendapatkan indikator motivasi belajar ini? Apakah ngarang-ngarang sendiri atau bagaimana? Tidak ngarang sendiri, tetapi indikator motivasi belajar ini, indikator keberhasilan PTK ini kita peroleh dari pendapat ahli. Di mana kita mendapatkannya? Di bagian tadi itu, kajian teori. Dari buku-buku atau artikel-artikel ilmiah yang kita bahas pada tahap kajian teori yang tadi. Di tahap ke berapa di atas? Tahap ke 1, 2, 3, 4. Tahap keempat. Jadi indikator itu kita lihat, kita dan harus ada pada kajian teori dan empiris. Dan itu diambil bersumber dari buku-buku atau artikel ilmiah. Sehingga tidak ngarang-ngarang seenaknya kita menentukan indikator motivasi belajar itu. Tidak ngarang-ngarang. Nah, berikutnya, setelah dibandingkan hasil pengamatan pembelajaran dengan indikator keberhasilan yang barusan, nah, kita akan tahu kalau ternyata tadi saya sampaikan sebagian besar atau bahkan seluruh peserta didik di kelas 5-1 Ciamis menampakkan indikator atau ciri-ciri motivasi belajar yang tadi, berarti PTK dikatakan berhasil. Tercapai, ada tulisan tercapai di sini yang arahnya ke kanan. Kalau sudah berhasil alias tercapai keberhasilan PTK, motivasi belajar peserta didik meningkat, berarti PTK dihentikan, stop. Atau ada pemantapan 1 kali lagi, boleh. Untuk menguatkan. Nah, tetapi jika ternyata setelah kita bandingkan hasil pengamatan pembelajaran dengan indikator motivasi belajar yang tadi, ternyata masih banyak siswa, masih banyak peserta didik yang belum menampakkan ciri-ciri atau indikator-indikator yang tadi, indikator-indikator motivasi belajar, berarti PTK tersebut belum berhasil alias belum tercapai keberhasilannya. Sehingga ada panah ke kiri bertuliskan belum tercapai. Nah, kalau belum tercapai seperti itu, maka dilakukanlah refleksi, perenungan mengenai kekurangan-kekurangan pembelajaran yang masih ada pada guru. Apa yang menyebabkan PTK yang sudah dilaksanakan, siklus yang sudah dilaksanakan, pertemuan pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu belum berhasil. Dilakukan tahap refleksi. Nah, pada tahap refleksi itu akan diketahui kekurangan-kekurangannya apa. Sampai PTK-nya kok gagal. Nah, kekurangan-kekurangan yang ditemukan pada tahap refleksi itu lalu diupayakan untuk dikurangi dengan cara memperbaiki perencanaan pembelajarannya. Sehingga ada panah dari kotak refleksi yang di bawah, ada panah ke atas ke kotak perencanaan tindakan. Jadi setelah direfleksi dan ditemukan kekurangannya ini yang menyebabkan pembelajarannya masih belum berhasil meningkatkan motivasi belajar, lalu diupayakan agar kekurangan-kekurangan tersebut dikurangi. Dimulai pada tahap penyusunan RPP alias perencanaan tindakan. Setelah dibuat RPP revisi, lalu panah ke bawah lagi. Ada pelaksanaan tindakan dan observasi. Nah, dilaksanakan lagi pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual untuk kedua kalinya. Sekaligus dilakukan pengamatan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pembelajaran dilakukan. Setelah itu dilakukan lagi analisis data. Dibandingkan lagi data hasil pengamatan dengan indikator keberhasilan yang tadi masih sama indikatornya. Dilihat lagi apakah sudah tercapai atau belum. Kalau sudah tercapai dihentikan,
stop. Kalau belum tercapai pada tahap kedua ini, pada siklus kedua ini, maka dilanjutkan lagi dengan refleksi. Kalau di tahap refleksi masih ada kekurangan juga, diminimalisir, dikurangi kekurangan itu pada saat penyusunan RPP, sehingga kembali ke panah ke atas, ke perencanaan tindakan. Jadi muter terus, bersiklus. Nah, itulah yang dimaksud bersiklus. Jadi berdasarkan model Kurt-Lewin ini, satu siklus PTK itu siklus awalnya dimulai dari identifikasi masalah dan berakhir di tahap indikator keberhasilan. Apakah sudah tercapai atau belum? Itu satu siklus sudah di sana. Kalau ternyata belum tercapai, berarti perlu ada siklus berikutnya. Itu yang menentukan perlu siklus berikutnya atau tidak adalah hasil refleksi. Sebagai tahap berikutnya dari analisis data membandingkan dengan indikator keberhasilan. Itu gambaran bagaimana model PTK menurut Kurt-Lewin. Iya, para mahasiswa sekalian, untuk pertemuan hari ini dicukupkan materi perkuliahannya sampai di sini dulu. Semoga sekali lagi materi yang sangat sedikit dari saya bisa bermanfaat sangat banyak untuk kita semua, khususnya untuk kawan-kawan para mahasiswa. Umumnya juga untuk kami, termasuk saya di dalamnya. Untuk kita, termasuk saya di dalamnya. Ya, terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Semoga kita diberi usia yang panjang sehingga pada pertemuan berikutnya kita dapat bersua kembali untuk melanjutkan materi perkuliahan penelitian tindakan kelas. Baik, saya akhiri pertemuan kali ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.